Hai, ketemu lagi dengan saya Immanuel. Saya senang bertemu dengan semua kita pada saat ini. Biarlah saya berdoa Tuhan akan selalu memberkati kita apapun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, biarlah selalu ada dalam pimpinan Tuhan. Nah, teman-teman, saya senang bisa berbagi dengan teman-teman secara khusus dalam kita menjalani hubungan atau bagaimana kita memilih pasangan hidup, dan kiranya semua video-video yang ada itu bisa memberkati teman-teman dan itu bisa menolong teman-teman, karena dalam hidup itu juga menjadi bagian penting dalam hidup kita ya. Apalagi kalau udah bicara tentang pasangan hidup, bicara tentang teman hidup, itu bukan hanya bicara 1-2 hari, tapi itu juga yang akan menjadi teman kita nantinya selama kita hidup, selama kita ada, dan kita akan hidup bersama. Jadi ini menjadi hal yang penting apalagi dalam proses memilih. Oke, baik. Untuk kali ini saya akan memberikan tips atau memberikan cara, ada 6 cara bagaimana kita memilih pasangan yang yang tepat dan benar. 6 cara bagaimana kita memilih pasangan yang tepat dan benar. Dengar baik, memilih pasangan tidak hanya sekedar baik, karena kalau baik belum tentu dia benar, tapi kalau benar udah tentu dia baik. Nah, kali ini ada 6 hal atau 6 cara yang akan kita pelajari sama-sama. Yang pertama, 6 cara bagaimana kita memilih pasangan yang tepat dan benar. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pastikan dia adalah seorang yang seiman dan seamin denganmu. Firman Tuhan bilang begini, bahwa harusnya kamu pasangan yang seimbang. Karena kalau bicara tentang iman, itu sesuatu yang penting. Hubungan akan kuat kalau punya dasar yang benar. Dan dasar yang benar, dasar yang harus dimiliki adalah iman. Iman yang sama, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini yang penting, karena kalau pondasinya kuat, nantinya hubungan itu pasti kuat. Tapi sebaliknya, kalau pondasinya tidak kuat, kalau pondasinya lemah, pondasinya nggak jelas, udah dipastikan pasti hubungan itu akan gagal. Oleh sebab itu, pastikan dia adalah pribadi yang seiman dan seamin denganmu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pastikan dia adalah seorang yang sudah dewasa. Jadi coba mulai pilih pasangan itu cari yang dewasa. Karena dengar baik, ini bukan soal umur. Dewasa bukan soal umur, karena bisa jadi ada yang udah tua tapi belum dewasa, tapi ada yang masih muda juga udah dewasa. Jadi seperti itu. Nah, umur bukan dewasa bukan soal umur, tapi dewasa lebih kepada sikap atau karakternya. Karena dalam hubungan ini menjadi sesuatu yang penting. Banyak hubungan hancur, kenapa? Karena sikap kekanak-kanakan. Nah, susah nanti kalau kita jalani hubungan, apalagi kalau dia belum dewasa. Sedikit-sedikit ngambekan, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mau akhiri hubungan, sedikit-sedikit ngancam atau apapun. Nah, kita perlu cari yang dewasa. Seperti apa orang yang dewasa? Karena dalam hubungan itu orang yang dewasa adalah orang yang selalu, kalau untuk selesaikan masalah itu ajak diskusi, segala sesuatunya, dan punya tujuan, dan tujuan yang jelas seperti itu. Segala sesuatu dibicarakan dengan baik dan saling memahami, saling memberi, bukan hanya nuntut. Jadi kayak pengen diperhatikan tapi dia sendiri tidak memperhatikan, pengen dipedulikan tapi dia tidak peduli. Nah, kalau dewasa itu berbeda. Dewasa itu saling memberi, jadi seperti itu, memberi perhatian, kasih sayang. Nah, itu dia. Lalu yang ketiga, pastikan dia adalah seorang yang mengasihi dan menghormati orang tuanya. Ini sesuatu yang mutlak penting dalam hubungan. Pastikan dia adalah orang yang mengasihi dan menghormati orang tuanya. Kenapa? Kamu tidak bisa pastikan bahwa dia tidak akan mengasihimu, bahwa dia akan menghormatimu kalau orang tuanya sendiri dia tidak kasihi, dia tidak hormati. Makanya pilihlah pasangan yang benar-benar dia sendiri menghormati dan mengasihi orang tuanya. Karena orang tua adalah hal yang penting, adalah sesuatu yang penting dalam hidup. Karena orang tua juga menjadi sumber berkat. Kalau kita udah bisa menghormati, kalau kita udah bisa mengasihi orang tua, dan pastikan bahwa dia juga pasti bisa mengasihi dan menghormatimu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, apa yang harus dimiliki? Pastikan dia adalah seorang yang jujur. Hubungan yang penting itu kejujuran. Kalau udah nggak jujur dalam hal-hal kecil, kalau udah nggak jujur, ini akan menjadi bahaya besar dalam hubungan. Jadi pastikan dia adalah seorang yang jujur. Jadi segala sesuatu ada kejujurannya, karena jujur menjadi modal awal penting dalam hubungan. Ya, apalagi kalau semuanya diliputi dengan kebohongan demi kebohongan, memang mungkin bisa disembunyikan, tapi lama-lama pasti akan ketahuan. Oleh sebab itu, cari yang jujur.
yang bisa jujur apa adanya, yang jujur dengan dirinya, yang jujur dengan apa yang ia buat. Itu yang keempat. Lalu yang selanjutnya, pastikan dia adalah seorang yang memiliki tujuan. Jadi pastikan bahwa dia adalah seorang yang memiliki visi atau tujuan yang jelas. Karena hubungan akan berhasil kalau punya tujuan. Hubungan akan berhasil dan kuat kalau punya tujuan. Apa tujuannya? Ketika kalian bangun hubungan, ketika kamu dekat dengan dia, apa? Dia mau bawa kemana hubungan itu? Dia mau seperti apa nantinya? Ini menjadi catatan penting. Kalau dia udah nggak punya tujuan, itu akan menjadi bahaya nantinya dalam hubungan kalian. Dan dia bilang, ngalir aja, jalan aja. Tapi pas ada kebosanan, karena hubungan itu nggak selamanya indah. Karena hubungan itu nggak selamanya kayak seperti di awal gitu ya. Jadi awal mungkin kalau lagi pacaran ya semua perhatiannya luar biasa. Tapi kalau udah nikah, nah itu akan mulai itu ada rasa-rasa, ada tantangan. Coba hubungan juga. Kalau 1 bulan pertama itu aduh lagi mesra-mesranya, tapi udah 7-8 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu mulai ada kayaknya cekcok biasanya. Nah, kalau nggak punya tujuan itu akan menjadi bahaya besar. Tapi sebaliknya, kalau udah punya tujuan, dia artinya juga punya komitmen, dan tujuan dan komitmen itulah akan mempertahankannya. Memang konflik akan ada, masalah akan ada, tapi kalau dia punya tujuan, dia tahu hubungan ini mau ke sana. Ada tantangan, ada kesulitan, itu tidak akan menghalangi, tapi justru itu akan menjadi sesuatu yang akan dia selalu hadapi, lewati bersama, karena dia tahu ada tujuan yang ingin digapainya. Lalu selanjutnya, pastikan dia adalah seorang yang mandiri dan punya semangat hidup. Artinya ini menjadi sesuatu yang penting. Pastikan bahwa pasanganmu yang kamu pilih ini adalah seorang yang mandiri. Yang mandiri ini bisa pimpin dirinya sendiri. Dan jangan pilih yang nggak mandiri, manja, yang justru beban gitu ya. Ibaratnya udah kamu punya beban, udah kamu punya masalah, ditambah lagi ngurus dia lagi, aduh makin berat gitu ya, makin parah nantinya. Oleh sebab itu pilihlah orang yang mandiri, pilihlah pribadi yang mandiri, yang dia sendiri bisa pimpin hidupnya. Dan ketika dia bersama-sama dengan kamu, artinya kalian akan membangun suatu mesbah yang besar, suatu rumah tangga di mana kalian akan berusaha nantinya, dan kalian bisa bertahan begitu, dan tidak menyusahkan satu sama lain, tapi kalian bisa jadi penolong, kalian bisa menjadi imam yang baik. Jadi seperti itu. Ini 6 hal penting. Yang pertama tadi yang saya sampaikan adalah pastikan dia seiman dan seamin denganmu. Lalu yang kedua, pastikan dia adalah seorang yang dewasa. Lalu yang ketiga, pastikan dia adalah seorang yang menghormati dan mengasihi orang tuanya. Lalu yang keempat, pastikan dia adalah seorang yang jujur. Lalu yang kelima, pastikan dia adalah seorang yang punya visi dan tujuan. Lalu yang keenam, terakhir, pastikan dia seorang yang mandiri, yang punya semangat hidup. Dari tempat ini saya berdoa, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.